Oke lur, kembali lagi lur bersama channel Otobeja 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini khususnya Otobeja mau bahas tentang yang di depan saya atau jenis motornya Suzuki Skydrive, yang keadaan udah pada intinya atau yang kita mau lihat masalah di motor ini dan cara mengatasinya. Dan nanti kita tes ini karena oli nggak naik, kita mau lihat jadi suaranya jadi kasar ya, atau biasanya kalau Suzuki Skydrive dan sejenisnya bila habis turun mesin atau habis bongkar lebih teliti, dan ini diakibatkan oli nggak naik, suara kasar. Dan dites dihidupkan biasanya olinya nggak naik ya. Nanti kita liatin suaranya dan olinya nggak naik. Makanya biasanya kalau habis bongkar suara kasar, cepet-cepet dicek, takutnya nanti merembet ya. Dan di depan saya ini kita udah setel klep sampai 3 kali, ternyata pas dihidupkan oli nggak naik ya, atau bikin part yang lain jadi rusak nanti, seperti platuk atau knock-on out atau bearing ya. Oke, area head, karena area head banyak komponennya. Dan ini udah kita buka ya kopnya, dan ini dudukan kuilnya di sini ya lur. Kita cabut lalu kita pasangkan begini. Kabel kuilnya ini kita pasang pakai mur, tapi karena ini pegangannya di sebelah sini, nah di sini, jadi dipindahkan biar buat ngetes motor hidup, biar kelihatan nanti oli naik enggaknya ya lur. Nah seperti ini, dicolok kabel kuilnya, dan kabel kuilnya dipasang lagi ground dan strumnya. Oke, itu ya, seperti itu. Lalu kita tes biar kelihatan oli naik enggaknya ya lur. Kita hidupkan ya, atau cek sound kita hidupkan dulu. Coba kita hidupkan dulu. Nah seperti itu ya, suaranya sangat kasar. Ini ngebul dari yang keteng atau dari ruangan keteng itu naik oli, tapi yang dari sini atau dari baut ini udah kita cek nggak keluar oli. Akhirnya knock-on as platuk gampang kendor atau jadi kena nantinya kalau dipaksa. Jadi ini keadaannya ada oli tapi nggak naik di area knock-on as dan platuk, jadi suaranya seperti itu ya. Yang pasti lebih keras lagi ada suara knalpotnya ini ya. Jadi ini buat lubang guys, atau lubang knalpot, jadi kayak suara bocor knalpot. Tapi yang pasti yang suara klitik-klitiknya tadi ya. Dan ini tadi kalau dipampel lebih mending. Oke, kita mau cek bagian blok. Kita buka lagi, buka blok head dan blok seher. Nanti dilihat packingnya dari bawah, takutnya kejepit atau lubang yang bikin mampet. Biasanya seperti itu ya. Kita mau langsung bongkar dan enggak kita liatin pembongkarannya, yang pasti pada intinya aja lur. Oke lur, lanjut video yang sebelumnya atau yang kendala motor di Suzuki Skydrive, yang kendala suara berisik, yang dari sebelumnya oli nggak naik ya. Dan masalahnya jadi jangan main ganti pompa oli maupun yang lain-lain, lebih pastinya dicek terlebih dahulu baru kita ponis apa aja yang masalahnya. Dan ini udah kita acak-acak atau enggak kita liatin ya permasalahan yang sebelumnya, yang enggak kita kasih tahu cara pembongkarannya dan hanya pada intinya ya lur. Dan ini udah
kita bongkar semua perabotannya ya lur. Nah, yang masalah bikin oli nggak naik jadi mesin ini kasar itu penyebabnya, jadi masalahnya sepele dan kita langsung kasih tahu masalahnya. Gara-garanya jadi oli nggak naik itu akibatnya jadi bikin suara kasar ya. Dan ini kita mau kasih tahu oli normal yang naik. Jadi kita harus lihat dari mesin bawah atau crankcase atau dari kalter lubang olinya ya lur. Kita liatin ini dari bawah lari ke tengah dan lari ke atas. Dan ini kalau yang dari bawah ke tengah lebih dalam, tapi kalau yang dari tengah ke atas itu lebih cetek atau lubangnya nggak dalam ya. Dan dipastikan ini harus keluar oli ya lur. Kalau sini nggak keluar oli bisa kemungkinan dari filter maupun dari pompa oli. Tapi ini udah kita cek normal ya, atau olinya normal dan nggak pakai ribet-ribet harus ganti pompa oli maupun saringan oli atau filter oli ya lur. Kita mau langsung kasih tahu naiknya oli ini atau kita puter ya mesinnya. Kita kasih tahu caranya seperti ini biar pasti nggak bongkar lagi atau kedepannya biar awet ya lur. Di sini kita mau kasih tahu cara ngecek oli naik enggaknya ya lur. Pertama ketengnya kita naikkan ke atas dan ditahan rantai ketengnya pakai obeng maupun apapun seperti ini. Dipastikan nih biar lebih jelas kita liatin, dipastikan ini keluar oli ya lur, dan disela ya lur. Kita sela ya lur. Nah itu ya olinya deres atau naik atau kondisinya normal. Nah itu olinya netes. Nah kelihatan ya, yang penting ini ya udah pada keluar oli atau dari lubangnya udah nyembur oli ketika disela. Nah ini kenapa udah nyembur tapi nggak naik sampai atas, masalahnya di sini ya lur. Jadi ini blok seher posisinya begini dan ini ada packingnya meletet ya atau pecah dan mengakibatkan ambles dan menutupin lubang area pompa oli. Nah ini yang bawah, aturan dari sini nyampe sini dan ke sini. Ini yang buat noken as dan ini yang bagian port as dan mesin bawah ya atau blok seher bawah. Nah jadi kalau suara kasar itu lari ke atas tapi nggak masuk ke sini ya lur, atau ruangan noken asnya kering, airnya noken asnya kemakan ya lur. Ini legok atau kemakan bagian ek, pantesan disetel berkali-kali airnya kemakan ya lur. Karena mesin ini menghidupkannya coilnya harus dipisah ya dari head, jadi ngeceknya harus tadi udah dikasih tahu sebelumnya. Dan pelatuknya juga kena ya lur. Nah ini sedikit yang ek aja dan yang in nggak ada masalah, yang ek kemakan dan noken as jadi yang bikin suara kasar ya lur. Dan dipastikan nanti pakai part original ya lur. Nah mungkin masalahnya yang oli nggak naik hanya packing dan suara kasar noken as dan pelatuk. Kita udah belikan yang pelatuknya bisa ngeteng, noken as juga yang ori, karena kalau Suzuki kalau nggak ori biasanya cepet kemakan ya. Dan packingnya diusahakan juga yang ori, kalau bisa nanti dibikin lubang atau got
dari tengah ke atas dan dari tengah ke bawah, atau yang dari bawah ke tengah atau dari tengah ke atas harus dikasih gunting atau dibikin gunting atau dicetak dulu di garis pakai bekas oli, atau maksudnya dicap pakai bekas oli lalu digunting, atau kalau udah paham guntingnya udah biasa ya langsung aja gunting. Dan itu ya masalahnya yang di motor Skywave yang kendala oli nggak naik, cukup mudah, nggak usah ribet atau cara murah, karena ini sebelumnya pakai packing biasa ya lur, dan airnya jadi begini. Tapi kalau packing ori atau biasa usahakan digunting sininya ya lur, atau dibikin lah lubang alur got itu biar nanti ke depan atau naik ke atas atau sampai ke depan ya lur. Jadi itu masalahnya, kendalanya yang oli nggak naik dan suara bikin kasar. Jadi itu ya kendalanya, nanti kita bereskan dan nanti pada intinya yang udah jadi kita mau langsung rakit, karena biar jadi motor dan suaranya halus, kedepannya juga awet ya lur. Oke, tunggu nanti pada intinya lur. Sambung video sebelum saya pasang blok. Ini packingnya lur, yang udah kita gunting atau lubang oli biar enggak ambles lagi, dipastikan oli biar naik ke atas ya lur dan ke tengah. Nah itu contohnya, atau cara guntingnya mau sedikit-sedikit apa langsung. Nah ini seperti ini sekedarnya, atau cara saya seperti ini biar nanti nggak ambles, dan menggunakan packing ori atau mau packing biasa juga wajib diginin ya, karena biar nggak kendala oli lagi atau biar oli naik ya lur. Oke itu saja, dan kita mau lanjut pas udah jadi aja lur. Oke lur, lanjut video pas waktunya udah di sore hari, dan ini udah kita rakit atau udah pada intinya. Yang kita mau lihat olinya nanti ya di area ini atau di baut yang buat ngelihat oli naik gaknya ini. Nah bautnya kita cabut lur, lalu nanti dipastikan di sini keluar oli biar nggak kena pelatuk dan noken as dan lain-lain, atau seher sampai stang seher ya, intinya biar sampai jangan jajan banyak, padahal masalah gara-gara sepele atau packing lembung atau jadi bikin mampet. Yang di sebelumnya udah dikasih tahu ya, di area mesin bawah atau di blok crankcase yang kendala itu ya. Jadi cara-caranya dan solusinya, dan gara-gara itu jadi suara seperti sebelumnya ya. Dan ini kita mau hidupkan karena udah di sore hari, tinggal nanti masang kop atau tinggal ngerapikan. Dipastikan ini harus naik ya lur. Dan ini baru masang karbu, knalpot dan steel klep, dan ini masih kondisi kering lur, belum saya hidupkan. Sekali lagi real, saya nggak menggurui lur, dan ini apa adanya dengan kesarian auto bejo ya lur. Kita sebelum kita hidupkan nanti kita kasih oli bagian area sini, takutnya ntar lama naiknya, jadi biar nggak lecet ya noken as dan pelatuknya, karena pelatuk yang bawah tadi kemakan dan noken as ya. Kita siram dulu lur buat mastikan, takut nanti nggak ini ya, takut nggak naik, takut antisipasi, jadi biar noken AC kena oli lur. Nah itu udah saya kasih oli lur di area sini noken as dan pelatuk, tapi nanti yang pasti dari keluar oli ini ya lur, dipastikan harus keluar. Kita hidupkan lur. Oke, ini sama sekali belum saya setel karbu juga lur, yang penting buat ngelihat apa olinya ya lur. Kita hidupkan lur, jadi perbedaan yang tadi sebelum dan yang sesudah kita ganti spare partnya, dan yang udah kita akalin bagian mesin bawah atau yang biar oli biar naik ya lur. Kita hidup.
Oke, nyemburnya sangat deras ya lur, karena ini sistemnya auto choke, jadi setelan gasnya atau ketika baru hidup gasnya gede sendiri ya, atau belum hangat dia belum dingin, belum hangat dia belum turun ya RPM nya. Kita coba lagi lur, itu dilihat ya lur bagian sini, sekali lagi buat mastiin coba aja tuh lur. Itu ya lur, kelihatan sampai keluar oli. Nah, jadi ini udah keluar oli. Nah ini karena belum setel karbu, biasanya kalau belum disetel nggak langsung langsam, jadi harus disetel. Yang penting itu ya keluar oli, dipastikan biar nanti basah bagian area kop dan seluruhnya. Dan itu ya nggak tanpa beli pompoli dan embel-embel atau keteng rantai pompoli, karena ini sistemnya motor ini biasanya lebih kuat atau jarang ya dikena di pompoli. Itu hanya masalah di bengkel atau biasanya masalah sepele packing biasa atau yang ori, jadi harus digunting ya, lebih keluarnya lebih deres. Jadi dari sini ya olinya. Oke, itu saja mungkin cukup karena udah di sore hari. Kita langsung mau masang kop-kopnya. Itu suara ini ya tadi dekompresi, jadi lumayan rada bunyi, tapi nanti kita ditutup lebih halus. Tadi ditutup knalpot ini juga udah kita tutup halus ya, nah kayak sebelumnya. Dan ini udah kita hidupkan dan udah kelihatan olinya ya lur. Oke, yang udah nonton channel Tobojo, sekali lagi bila penjelasannya kurang detail atau kurang ya pokoknya kurang bagus, tolong dimaafkan. Yang penting itu real. Dan buat yang udah nonton channel Tobojo, sekali lagi saya doakan buat teman-temannya dan semuanya atau saudaranya, yang penting ya biar berkah dan sukses selalu. Untuk 81, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.